Nah, puasa posisinya juga begitu. Kutiba alaikumussyam. Allah mewajibkan kita puasa. Karena Allah tahu betapa besar manfaatnya puasa bagi kita. Terserah kita mau sambat atau tidak, kita mau mengeluh atau tidak, monggo lah. Tapi puasalah wajib. Nanti kita yang akan panen hasilnya, panen manfaatnya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman semua, alhamdulillah sore hari ini kita masih diberi waktu, diberi kesempatan oleh Allah di tengah rasa lapar, di tengah isi kepala yang penuh dengan bayangan nanti buka apa, kita sebentar berkesempatan untuk belajar. Tidak apa-apa, biar saja isi kepalanya masih gambar makanan, tidak apa-apa ya. Sambil kita menyisihkan ruang sedikit untuk belajar. Meskipun temanya, saya tidak tahu tema kayak gini berat atau tidak buat teman-teman ya. Tema tentang puasa dan cinta. Itu juga tema seucap-ucapnya kemarin waktu ditanya teman-teman, Pak Faiz temanya apa terakhir itu? Apa ya, perasaan apa-apa sudah dibahas. Saya ambil tema ini mungkin nanti kita kasih space lebih luas untuk teman-teman bertanya. Bertanya apa saja. Tidak harus terikat dengan materi sore hari ini. Pertanyaan apapun menunjukkan ada cinta di situ. Paling tidak cinta ilmu. Orang yang masih mau bertanya itu masih ada keinginan tahuan untuk meraih pengetahuan ilmu tertentu. Berarti masih cinta dengan ilmu. Baik, kita awali ya bismillah tentang cinta. Tapi nanti ndak ke cintanya Mas Anjasa tadi ya, yang di selamat berbuka puasa dan selamat sahur oleh pacarnya. Kita lebih dalam sedikit ya cinta yang berhubungan dengan puasa memang. Mari kita berpikir mendalam sedikit. Saya mendefinisikan bahwa perintah puasa itu bagian dari cintanya Allah pada kita. Jadi, lah kok bisa Pak? Wong kita disuruh lapar, disuruh tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Itu menyiksa loh. Apa ada orang yang cinta menyiksa yang dicintai? Oke ya, loh, menyiksa itu kan diksimu, bahasamu. Karena mungkin kalian belum terlalu belum terlalu paham apa itu hakikat, makna, dan rahasianya puasa. Persis sama ketika dulu kalian waktu kecil oleh orang tua kalian, kadang dipaksa ini, dipaksa itu. Kalian tersiksa. Ayo bangun pagi, ayo sekolah, ayo bersih-bersih, ndak boleh ini, ndak boleh itu. Itu kan kalian tersiksa. Wong ya sekedar nongkrong sampai jam 11 malam saja kok ndak boleh toh sama orang tua. Wong bolos sekolah kok ndak boleh toh. Itu kan menyiksamu. Tapi sekarang kamu kan sadar, dulu orang tuamu seketat itu padamu karena mereka tahu yang mereka perintahkan dan mereka larangkan padamu itu manfaatnya besar untuk kehidupanmu nantinya. Kalau tidak dipaksa, kalian tidak mau melakukannya. Karena pikiranmu belum nyampe.
Tapi oleh orang tuamu dipres saja harus, pokoknya harus sekolah, pokoknya tidak boleh molos, pokoknya harus sholat, pokoknya harus bangun jam sekian. Dan hari ini karaktermu terbentuk sudah, tanpa dipaksa-paksa lagi, jalan sudah. Itu karena dulunya paksaannya orang tuamu, sekarang karaktermu terbentuk. Nah, puasa posisinya juga begitu. Kutiba alaikumussyam, Allah mewajibkan kita puasa. Karena Allah tahu betapa besar manfaatnya puasa bagi kita. Terserah kita mau sambat atau tidak, kita mau mengeluh atau tidak, monggo lah. Tapi puasalah wajib. Nanti kita yang akan panen hasilnya, panen manfaatnya. Masa kalian sudah lupa ceramahnya para ustadz, para ulama, para kiai hampir 1 bulan ini. Itu isinya kan hikmah puasa semua. Loh, sedahsyat itu loh hikmahnya puasa. Masa kalian belum sadar juga tiap tahun diceramai seperti itu betapa pentingnya puasa. Harusnya sudah sadar. Wah iya ya, Allah itu memang segala yang diperintahkan itu kemanfaatannya untuk kita. Dan model seperti ini itu kan namanya model cinta. Yang merintah tidak punya kepentingan. Kepentingannya satu-satunya adalah gimana caranya yang diperintahkan, yang dicintai sejahtera, yang dicintai bahagia, yang dicintai mendapat banyak kemanfaatan. Nah, dari aspek ini sebenarnya puasa itu manifestasi dari cintanya Allah pada kita. Yang kedua berarti puasa itu dasarnya cinta. Sekarang prosesnya. Prosesnya puasa itu adalah juga proses pelajaran bagaimana kita mencintai. Misalnya dalam puasa, ya Allah tidak sekejam itu menyiksa kita. Ada sahurnya yang justru utama kalau diakhirkan. Ada puasanya yang justru utama kalau ada bukanya yang justru utama kalau diawalkan. Ini juga menunjukkan sayang dengan kita dan menunjukkan bahwa menuju keutamaan apapun kita juga tidak boleh menyiksa diri kita. Pertama-tama harus kita cintai diri kita dulu. Ini kemarin kita waktu ngaji filsafat tentang filsafat cinta kan banyak ini perintah untuk self-love, mencintai diri. Jadi praksis puasa, praktek puasa itu prosesnya sebenarnya sangat ramah dengan diri kita. Banyak kan kemarin teori-teori dari para ustadz yang bilang, oh kalau puasa itu model spiritual detox. Pembersihan spiritual. Juga kesehatan fisikmu. Ini semacam yang kotor-kotor 1 bulan ini dibersihkan. Juga tidak menyiksamu kok karena paling sekian jam itu sudah pas ukurannya. Tidak 24 jam. Meskipun kamu kadang kan nawar, Pak, mbok yo dibalik prosesnya, jangan subuh sampai maghrib, mbok maghrib sampai subuh saja, mungkin kamu gitu pinginnya ya. Lebih enak. Tapi enggak, pasti kalkulasinya sudah detail itu. Kemanfaatan terbesarnya prosesnya seperti itu. Kemudian kita dilatih imsak, menahan diri. Jadi ini unik, agak paradok. Perintah tapi untuk tidak melakukan. Biasanya perintah itu untuk melakukan. Ini perintah untuk tidak melakukan. Ini logikanya agak logika tabrakan. Tapi ya itulah puasa. Dalam prosesnya muncul banyak kesadaran baru dalam diri kita. Kesadaran tentang kelemahan kita, kesadaran tentang betapa juga orang-orang sekeliling kita selama ini mungkin seperti kita merasakannya, orang fakir, miskin, dan lain sebagainya. Nah, ini proses-proses yang melahirkan cinta. Jadi puasa itu dasarnya cinta, prosesnya penuh cinta. Ya seperti tadi, sahurnya diakhirkan, bukanya diawalkan. Kalau sakit ya ndak apa-apa, uzur nanti dibayar. Kalau berhalangan ini boleh, berhalangan itu boleh, tapi nanti ini bagi saya latihan cinta.
Hasilnya apa? Hasilnya adalah takwa. Dan kalau teman-teman membaca ciri-cirinya takwa, itu ciri orang yang batinnya penuh cinta. Coba dicek ya. Tadi tidak sengaja saya sempat baca ayat tentang cirinya orang bertakwa. Antara lain apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang punya kelonggaran hati untuk berbagi, baik dalam kondisi sempit maupun kondisi luas. Baik ketika longgar maupun ketika sedang sulit, itu dia mau berbagi. Ini kalau tidak ada kualifikasi kualitas cinta dalam dirinya, sulit. Hanya orang yang penuh cinta yang bisa berbagi apapun situasi dirinya. Berarti cirinya orang takwa ke situ. Kemudian wal kadhiminal ghaidz. Bisa menahan rasa amarah. Merelakan dirinya pahit, dirinya sakit, ditahan. Itu hanya orang yang batinnya penuh cinta yang bisa. Kemudian wal afina aninnas, yang batinnya penuh permaafan pada manusia yang lain. Oh, ini kalau bukan orang yang mencintai, sulit kita memaafkan orang, apalagi pada orang yang kita benci. Jadi ternyata puasa itu didasari oleh cintanya Allah pada kita, dalam prosesnya penuh dengan cinta, dan buahnya adalah pribadi yang penuh cinta. Jadi dari titik ini sebenarnya puasa itu momen cinta. Ini kalau masuk ke tema hubungannya apa sih Pak puasa dan cinta. Asal tadi ya puasanya tidak kamu maknai, cintanya tidak kamu maknai sekedar cinta romantik, erotik, laki-laki dan perempuan. Ini cinta yang luas, tidak hanya eros, tapi juga filia dan juga agape. Eros itu cinta romantik, filia itu cinta persahabatan, kalau agape itu cinta ketuhanan. Tiga-tiganya hidup. Baik, saya awali ini ya. Sebenarnya mau ngomong tentang cinta, tapi judulnya terlanjur ada puasa dan cinta, ya saya awali ini. Saya lanjutkan. Cinta itu, ini sekarang saya mau menjelaskan pertanyaan yang paling sering ditanyakan pada saya ketika menjelaskan cinta. Pertanyaan pertama, sering sekali orang bertanya pada saya hakikatnya cinta. Sekarang saya jawab versi Islam ya. Versi kita, wong ini nunggu buka puasa. Hakikatnya cinta itu setidaknya ada 4. Oke. Yang pertama fitrah. Yang kedua amanah. Yang ketiga ma'iyah. Dan yang keempat islah. Yang pertama, hakikatnya cinta itu adalah fitrah. Dorongan jiwa yang itu kita miliki sejak lahir. Jadi kemampuan mencintai itu bawaan. Tidak ada orang yang tidak bisa mencintai. Insting sudah. Kalau tidak mau lain perkara ya. Kalau tidak bisa enggak. Pasti kita bisa. Beda dengan matematika, biologi, fisika, kimia. Itu harus belajar. Tapi kalau cinta enggak. Ya buktinya banyak lah. Yang enggak sekolah juga kadang-kadang jiwanya lebih penuh cinta daripada kita yang sekolah. Jadi cinta itu sifatnya fitri, bawaan. Ada yang menggunakan istilah anugerah.
dari Allah cinta itu. Jadi ada potensi dalam diri kita untuk menyala, dan ketika dia menyala itu sebenarnya yang menyalakan Allah, anugerah. Kita tidak bisa milih kepada siapa dan tentang apa kita cinta, itu lebih banyak anugerah. Yang tiap hari bareng ngobrol ketawa-ketawa berorganisasi tidak cinta-cinta, yang baru ketemu sekali langsung ada rasa cinta, itu yang disebut anugerah. Jadi potensinya ada dalam diri kita, aktualitasnya lebih banyak berhubungan dengan anugerahnya Tuhan. Dia menyala kapan? Itu kayak mungkin lampu listrik itu ya. Ketika dicetek menyala, dimatikan dia tidak nyala, tapi kan ada potensi untuk menyala. Nah, yang menyalakan itu Allah, maka disebut anugerah. Kapan menyala, kapan tidak, kita tidak tahu. Kadang-kadang pada orang yang tidak kita duga-duga sama sekali. Kamu kuliah sampai mana-mana, dari kampung sampai Jogja, sampai Jakarta, kamu nyari nggak dapat-dapat, begitu pulang kampung ketemu nikah. Kalau gitu ya ndak boleh ado-ado ya, ternyata untuk tonggo dewe. Kalau gitu sejak dulu nggak capek-capek muter-muter. Tapi itulah rahasianya, Allah yang menyalakan. Kapan itu dinyalakan atau dimatikan? Kuasanya Allah. Ini nanti berhubungan dengan yang kedua. Yang kedua apa? Amanah. Ketika Allah menyalakan rasa cinta itu dalam diri kita, saat itu juga ya kalian bahagia pasti, tapi di balik rasa bahagia dianugerahi rasa cinta itu ada banyak amanah, tanggung jawab. Ini kalau bahasanya Erich Fromm kemarin, cinta itu tidak sekedar falling in love, tapi juga standing for love. Disitulah kita punya tanggung jawab untuk menegakkan cinta secara positif, kreatif, secara bertanggung jawab. Maka yang sedang jatuh cinta, bahasanya Mas Anjasa tadi, yang sedang pacaran hati-hati. Kalau caramu menghidupkan cinta ngaco, tidak memenuhi amanat-amanat yang diberikan oleh Allah, jangan kaget loh ya. Cinta itu tadi anugerahnya Allah. Hati-hati, kalau anugerah ini dicabut, selesai kalian. Kalau tiba-tiba, aku dulu kok seneng banget sama kamu, sekarang kok rasa itu hilang ya. Ayo kita muhasabah ya, jangan-jangan kita menghidupkan cinta kita selama ini di jalur yang tidak seharusnya. Ada yang keliru dalam cara kita menjalankan cinta, karena dia sebentuk amanah. Ya kalian tahu lah ya istilah menghidupkan cinta secara tidak seharusnya. Mungkin nabrak norma, nabrak nilai, menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Karena cinta tadi rumusnya anugerah sekaligus amanah, khawatirnya kalau kita tidak menjalankan amanah cinta itu dengan positif, pada saatnya Allah akan mencabutnya kembali anugerah itu. Entah kapan. Nah, ini mulai hati-hati ya. Karena bisa saja Allah tidak berkenan dengan caramu mencintai, mungkin caramu pacaran dan lain sebagainya. Dan ini tidak hanya berlaku untuk lawan jenis ya, mungkin termasuk cintamu pada sahabatmu, cintamu pada siapapun, cintamu pada negara, cintamu pada sesama manusia. Jalankan sesuai amanahnya. Cinta saja pada tanah air luar biasa. Dari aspek fitrah dan hidayah, anugerah, klop. Tapi amanahnya jalan enggak. Kuatirnya kalau kita di aspek amanah enggak jalan, cinta itu dicabut dari Allah. Dari batin kita oleh Allah. Ada enggak hari ini yang hadir, yang pelan-pelan mulai enggak cinta lagi dengan bangsanya? Tiap kali baca medsos, Indonesia ini sudah rusak Pak, kacau Pak, sudah.
Jangan-jangan ada amanah yang tidak tertunaikan sehingga Allah mencabut rasa cinta itu dari hati kita. Yang ketiga, cinta itu ma'iyah. Ma'iyah itu mungkin makna letternya kebersamaan. Cinta itu kekuatan yang luar biasa ketika kita bersama. Ilustrasinya biasanya seperti tiang-tiang bangunan. Saling menopang, saling mendukung. Meskipun tidak saling meruntuhkan, saling menghegemoni. Tidak posesif, tidak manipulatif, tapi saling menguatkan. Jadi itu hakikatnya ma'iyah. Tiang ini sama tiang itu kan bareng. Saat ini jejer bersama. Dan di situ dia kuat. Tanpa harus tiang ini memiliki tiang itu memiliki tiang yang ini. Tanpa harus posesif. Biarkan dia di perannya masing-masing, di posisinya masing-masing. Itulah hakikatnya cinta. Ma'iyah, kebersamaan. Nilai di balik kebersamaan adalah empati. Empati itu ketika kita bisa memposisikan diri kita di posisi yang kita cintai. Orang mencintai pasti empatik. Dia memposisikan dirinya di posisi yang dia cintai. Jadi yang pertama tadi adalah fitrah, yang kedua amanah, yang ketiga ma'iyah, yang keempat islah. Alhamdulillah kamu tidak ngantuk. Khawatirku ngantuk. Yang keempat islah. Cinta itu membebaskan dan meningkatkan. Orang yang mencintai harusnya kualitas dirinya meningkat. Paling tidak orang yang mencintai itu sering saya bilang dia jadi manusia yang bisa menaklukkan egonya. Sementara ego itu adalah penghalang terbesar kita untuk bebas, untuk ikhlas, untuk dekat dengan Allah, bahkan untuk maju. Nah, orang yang mencintai bisa mengalahkan egonya. Ketika kita bisa mengalahkan ego, akan terjadi banyak islah dalam diri kita, perbaikan-perbaikan. Nah, ini pentingnya kita mencintai secara sesungguhnya. Mari pelan-pelan kita ubah mindset, karena setiap kali ngomong cinta yang di pikiranmu selalu cinta jenis pertama, cinta erotik, cinta romantik. Itu tidak salah, cuma itu ya satu bagian awal saja dari cinta. Jadi maknanya cinta jauh lebih luas dari itu. Jadi nanti kalau ada yang tanya hakikatnya cinta apa, 4 ini ya. Dalam cinta ada apa saja Mas Anjasa? Iya. Alhamdulillah lulus. Mas Anjasa kan mahasiswaku, jadi aku terbiasa nguji dia. Baik. Saya lanjutkan ya. Kemarin nulis buku apa sampean Mas Anjasa yang diterbitkan itu ya? Ada cintanya enggak di situ? Enggak ada. Berat sekali membahas cinta. Oke ya. Ini teman-teman yang lain boleh niru Mas Anjasa. Ini mengikuti ngaji tapi juga nulis. Tidak sekedar paham terus manduk-manduk, tapi juga ada buahnya sampai nulis. Oh, itu nanti jadi karya. Di antara kebanggaan kita itu kalau kita bisa berkarya. Kebahagiaannya lebih panjang karya itu. Cara kita untuk mengikat ilmu antara lain dengan tulisan. Coba yang mahasiswa, kalian mesti merasa misalnya satu mata kuliah. Itu materi yang paling kalian kuasai kan materi yang ketika dosennya nyuruh kalian membuat makalah di materi itu. Jadi ketika kalian nulis itu biasanya lebih mantap pengetahuanmu di situ. Jadi boleh ngaji-ngaji kayak gini kalian transkrip sendiri, kalian redaksikan sendiri, edit sendiri, terbitkan boleh.
Atas nama kalian sendiri juga tidak apa-apa. Materinya materi ini. Baik, itu pertanyaan pertama tadi ya, yang banyak tanya tentang hakikatnya cinta.